Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, cerdas bertakwa, Allahu Akbar. Pagi Janda Sami. Hadir. Kakak Syamsa. Ibu. Kalian biasa. Istri anak. Hadir. Muhammad Abna. Hadir. Bella Syafutri. Ibu. Nur Hanif. Hadir. Asita Iswandi. Fani Nurwanda. Rahma Hayani. Suryani. Sita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ketua kelas pimpin doanya. Doa mereka. Kita belajar lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengulas buku fiksi atau biasanya novel, cerpen, atau cerita-cerita yang menyebabkan cerita fiksi. Kita akan mempelajari tentang hakikat fiksi, jenis-jenis fiksi, hakikat novel dan puisi. Yang terakhir adalah unsur-unsur novel dan puisi. Pernah nggak kalian membaca novel? Pernah. Novel apa yang biasa kalian baca? Gila. Yang lain itu romantis, yang lain misalnya kayak thriller kayak atau komedi. Ada yang lain? Novel itu bagian dari prosa narasi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik. Novel adalah karangan dari penulis cerita yang merupakan cerita fiksi yang menurut penulisnya menarik untuk ditulis sehingga membaca dapat memahaminya dengan baik, dan karya-karya itu dibentuk menjadi sebuah buku yang kalian bisa baca dan kalian bisa petik di dalamnya seperti makna-makna kehidupan. Pasti ada di dalam novel itu ada makna-makna tersirat di dalam novel tersebut. Jadi novel itu biasanya fiksi. Hakikat fiksi menurut Nurbianto menyatakan bahwa fiksi merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Cerita rekaan atau cerita hayalan, hal itu disebabkan fiksi merupakan karya yang naratif yang isinya tidak mengarah pada kebenaran faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi itu adalah maksud dari fiksi. Jenis-jenis fiksi ada fiksi historis, fiksi biografis, fiksi sains, cerita pendek, novelet, novel roman, cerita anak, novel remaja, dongeng, fabel, hikayat, legenda, cerita pembeli hati atau komedi, cerita perumpamaan, dan lain-lain. Unsur-unsur fiksi yaitu berupa tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung dalam teks. Makna yang dikandung dalam sebuah cerita merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan yang menyambung kesamaan atau perbedaan-perbedaan. Yang kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Sebagaimana dikemukakan, dalam tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca dipastikan memiliki kualitas moral dan cenderung tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan siapa tokoh novel utama itu. Yang ketiga, ada plot. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Proses peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Yang keempat, kata, yaitu tempat, waktu, lingkungan, sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, amanat, yaitu mencari berita pengarah terhadap persoalan dalam sebuah karya sastra atau pesan yang disampaikan pengarah kepada pembacanya. Yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pandang pengarah sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, data, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Yang terakhir adalah penokohan, adalah kehadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan membuat pembaca untuk menyaksikan kualitas adanya melalui kata dan tindakannya. Itu adalah jenis-jenis fiksi. Kalian pernah nggak bikin sebuah novel, misalnya karangan sendiri? Nggak pernah membaca novel yang lain selain Dilan? Apa biasanya itu cerita romantis? Iya, biasanya kalau anak-anak remaja kan novel-novel remaja itu. Iya, itu pasti tidak cerita romantis. Nggak novel si itu kan? Iya, betul ya?
Jadi dalam novel ada sebuah tema. Tema itu di setiap novel pasti ada tema kan. Temanya itu apa? Seperti tema romantis, tema tragis, apa? Tema horor, komedi. Terus ada tema-tema inspirasi bukan tema itu. Tapi itu novel tentang cerita fiksi kebanyakan ya, tidak menyangkut sebuah kisah nyata. Alur atau plot yang jalan ceritanya, biasanya kalau kita membaca sebuah novel, kalau alurnya horor misalnya kan, kita mengambil sebuah cerita tentang horor, temanya tentang horor, pasti alurnya itu menegangkan, ya kan? Kalian pasti merasakan setiap membaca pasti senang kali. Kalau misalnya temanya romantis, senang kali, sampai sendiri, yang cowok ini senang kali. Sama juga kayak kata atau setting, orang juga pasti menyerangkan, pasti merasakan habis baca novel pasti mau ke kamar aja takut kali, nggak ada lawannya, pasti kayak gitu kan? Iya bu. Kalau baca romantis, komedi, mau kemana aja pasti udah senang aja bawaannya. Ya kan? Karakternya juga seperti itu. Pasti kalian membawa kehidupan kalian tentang karakter, misalnya ada cowok ganteng itu, cowok ganteng sih. Nanti di sekolah juga jadinya lihat cowok yang ganteng ini kok kayak novel yang aku baca ya, pasti gitu. Iya kan? Terus sudut pandang kalian pasti setiap membaca novel pasti asik dengan pasti berarti itu kalau jadi orang seperti itu kayak gini. Jadi jangan selalu baca tentang novel romantis atau apa ya, novel yang tentang pembelajaran juga banyak tentang pahlawan seperti itu ya. Ini ada contoh penggunaan unsur-unsur intrinsik dalam novel Jendela-Jendela karya Villa Basuki. Temanya adalah perkawinan beda ras dan bangsa. Tokoh guru menikah dengan Tigme, seorang pemuda asal Tibet. Pertama mereka di Amerika, setelah mereka menikah tetap di Singapura. Di dalam mata beda ras, kehidupan imigran di Singapura dan ini cerita oleh Villa Basuki. Alurnya banyak, menggunakan alur mundur atau flashback, menceritakan Jul bertemu dengan Tigme saat Jul kuliah di Amerika, menceritakan ketika berpacaran dengan Ajisaka, menceritakan ketika di Jawa. Tokohnya Jul, Tigme, Ajisaka, Bowo dan lain-lain. Jul digambarkan wanita mandiri, metropolis dan cerdas. Tigme gambaran lelaki Tibet, tetapi sudah terbuka dalam kepercayaan sehingga Tigme masuk Islam. Tetapi pola budayanya masih berkait pada Tibet. Ajisaka mantan kekasih Jul, perannya kasar, temperamental dan tekanan batin yang kuat. Bowo adalah kakak Jul, digambarkan penyayang, sabar dan pintar. Latarnya di Singapura, Amerika dan Indonesia. Itu adalah contoh karya dari Villa Basuki. Kalau kita menganalisis dari penggunaan unsur itu adalah temanya tentang perkawinan beda ras. Kalau novel itu pasti ada rasa romantis kan, ya ada ketegangannya. Lalu menceritakan tentang Jul yang tinggal di Amerika dan menetap di Singapura. Dan mereka memiliki masalah tentang beda ras kehidupan ketika Tigme yang masih memiliki pola budayanya yang masih berkaitan dengan Tibet dan Jul yang orang Indonesia, orang yang beda sekali itu pola budayanya, wujudnya masih beda dengan orang Tibet. Gambaran karakter tokoh dalam cerita ada yang digambarkan secara langsung, ada pula yang secara tidak langsung. Secara langsung pasti di sebuah novel itu kita dapat memahaminya karena langsung diceritakan di sebuah novel kan. Tapi kalau yang tidak langsung pasti kita terbayang-bayang, berarti orang seperti ini. Tidak ada di tulis novel orang seperti ini, pasti kita membayang sendiri. Ketika kita membaca sebuah novel berarti orang seperti ini, pasti kayak gitu kan. Cara penggambaran tidak langsung antara lain dilakukan dengan teknik dramatik, artinya watak itu disimpulkan dari perilakunya dalam cerita itu yang digambarkan. Wataknya diceritakan dalam sebuah cerita itu tadi. Dan yang lain adalah teknik cakapan, menulis membuat dialog atau percakapan dalam cerita dari cara bersikap, berpikir dan berbicara. Karakter tokoh bisa diperkirakan. Perhatikan penggalan percakapan berikut. Maaf tuan, kemarin saya tidak bisa datang. Anak saya yang kecil sakit panas dan muntah-muntah, kata Mas Atmo memelas. Sudah dibawa ke dokter mau? Tanya Sugriwa. Belum Pak, tapi sudah saya beri obat tradisional. Jawab Atmo terburu. Sugriwa mengeluarkan dompet di sampingnya, dia ambil 2 lembar, uangnya 50 ribuan. Ini saja, biar saya ingin sendiri saja. Kamu juga saja, misalkan anakmu ke puskesmas atau ke dokter ini, ambil kata Sugriwa sambil memasukkan uang ke satu Atmo. Penggalan dialog di atas cukup untuk memberikan gambaran siapa tokoh Atmo dan siapa tokoh Sugriwa. Atmo bisa dikerjakan sebagai pembantu atau sopir, sedangkan Sugriwa majikannya. Atmo memiliki sikap malu dan setidaknya segan kepada majikannya. Sugriwa sendiri tampak manusiawi memperlakukan Atmo sebagai keluarga sendiri. Bahkan dia bisa disebut dengan itu adalah penggalan cerita tentang penokohan atau perwatakan secara tidak langsung. Jadi kita dengan membaca sebuah teks penggalan saja kita sudah menentukan, Pak Sugriwa ini orangnya baik dermawan. Sedangkan Pak Atmo adalah orang yang segan, malu menerima. Ya, sudah mengerti sekarang? Ibu
Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Kan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini kami akan membacakan kita sama yang berjudul dari buku ini. Seorang anak bernama 15 tahun di Pulau Sederhana. Dia sekolah. Seorang anak bernama 15 tahun di Pulau Sederhana. Di sekolah dia sering dibully oleh teman-temannya karena penampilannya sederhana. Tapi prestasinya yang biasa saja. Teman-temannya sering mengejek dan meremehkan itu hingga Imam merasa sedih terhadap diri. Namun, Imam memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak pernah menyerah. Setiap hari, Imam belajar dengan giat dan selalu menghormati guru serta orang tuanya. Dia percaya bahwa pendidikan dapat mengubah kepribadiannya. Walaupun sering melakukan tidak baik, Imam memilih untuk membalas dengan prestasi. Perlahan-lahan nilainya mulai meningkat dan dia berhasil meraih berbagai penghargaan di sekolah. Setelah lulus, Imam melanjutkan pendidikan dengan beasiswa hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses dan dikenal banyak orang. Teman-teman yang dulu dulunya merasa kagum dan menyesal karena pernah merendahkannya. Imam pun membuktikan bahwa kerja keras, kesabaran dan kesedihan dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Amanat atau kesimpulan yang kami baca dari novel ini ya, jangan merendahkan orang lain karena setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses. Jadi ringkasan novel kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sekarang Bapak Ibu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan ringkasan novel Masa Lagi karya Andrea Sigrata. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan sebuah anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung yang sekolah dan dia merdeka. Sebuah sekolah Islam kedua yang kondisinya sangat menegak. Cerita dimulai dari anak yang pertama sekolah SMA yang berhubungan didukung oleh keluarga milik oleh jika tidak hasil mendapatkan universitas sebelum berbagus. Jika memiliki partai, bagi ada yang besar. Ini adalah ketika harapan ada yang hidup seorang lingkungan bisnis dengan melalui usaha yang mampu mendapatkan harga tarif yang biasa. Makna utama dari cerita pemilikan adalah hak segala bangsa. Keadaan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi seseorang dalam berikhtiar dan mendapatkan pendidikan. Keikhlasan guru, sosok guru, Bukus dan Pak Hikam adalah simbol penggalan tanpa jasa yang mengajar bukan cuma dari kebaikan kepada anak-anaknya ini mereka. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah ringkasan dari novel yang kalian bisa jadi karena yang kalian baca yang tentang guru itu terdapat seperti yang di bully menjadi sukses. Dan nomor 1 adalah apa yang bisa kalian petik dari situ? Jangan membuli, jangan Jangan membuli orang lain. orang Pada lain. setiap orang memiliki kesempatan untuk sukses. Ya, jangan membuli orang lain, jangan mengkritik orang lain. Dan ketika orang membuli itu juga pasti dia memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia hari karena dia menjadi orang yang lebih sukses dari orang pembulinya, ya kan? Iya, Bu. Jadi, pasca pulangnya adalah bukan anak yang semangat untuk tetap belajar, guru yang terus memberikan pembelajaran perjalanan. Ibu yang selalu mengajari anak-anak itu kepada menjadi anak-anak tersebut menjadi belajar dan semangat dan menjadi orang yang sukses. Hal-hal yang bisa dipetik dari sebuah novel bisa kalian dapatkan, bisa kalian jadikan sebagai motivasi untuk kehidupan kalian sehari-hari. Adalah Belajar. itu kalian jangan pernah menyerah. Kalau ada pertanyaan yang kayak membuli, jangan pernah menyerah, jangan pernah membalas mereka juga. Balasannya itu seperti itu, balasannya tentu harus menjadi orang yang lebih sukses dari pembuli kalian ya kan, misalnya jangan mau menjadi orang yang